Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya barusan tadi dari SMK Negeri 1 Tangerang. Kalau saya tanya adik-adik apa kabar, mereka juga jawabannya sama kayak ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ketika saya pergi dari satu kota ke kota lain, jawabannya masih sama. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Adik-adik apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Senang sekali saya datang ke TKIT dan SDT Al-Fawaz ini, salah satu sekolah yang salah satu kurikulum ya yang dikedepankan adalah tahfiz. Masya Allah, ini cita-cita lama saya pengen banget punya sekolah berbasis tahfiz. Doakan ya mudah-mudahan bisa terwujud. Terus nanti datang kemari, ini adik-adik punya hafal berapa juz? Beragam ya. Tapi dimulai dari juz 30 ya. Dari TK itu sampai SDK, Masya Allah. Mudah-mudahan sekolah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masukkan di generasi habis dan kita, Insya Allah. Bapak dan Ibu, kamu dari pertanyaan kita saya saya bahas ya. Jadi anak mencintai Allah di dalam generasi saya dunia maya. Kegiatan saya seperti yang sudah diucapkan tadi, setiap hari bangun setengah 3 pagi untuk siap-siap di Islam itu indah. Jadi bangun, lalu belajar dan segala macam, jam 5 pagi berangkat, kemudian setelah kuliah, jam 1 siang itu biasanya sudah di rumah bersama anak-anak sampai sore. Jadi kalau dibilang kegiatannya padat, sebenarnya bukan kegiatannya padat, hanya memang mengambil kegiatan yang 2 jam selesai, 2 jam selesai. Jadi kalau kegiatan 2 jam selesai, cuti, kemudian kalau kuliah 2 jam selesai, kemudian kegiatan lainnya ada bisnis. Makanya kalau bisnis itu enak karena waktu kita sendiri yang mengatur. Kalau jam kerja itu, kalau jam kantor itu agak sulit untuk pegang anak. Jadi kita selalu bilang kalau sama ibu kalau pengen punya penghasilan sendiri, itu kita berbisnis saja. Jadi kalau kita berbisnis bisa dilakukan di rumah dan anak bisa di-handle, kita bisa diberikan pekerjaan, kita bisa menjalankan mengamalkan kembali orang yang sudah dipelajari di sekolah pendidikan. Itu kegiatan saya. Nah, untuk ibu semua, alhamdulillah telah meletakkan menitipkan anaknya di sekolah Al-Fawaz ini, dan insya Allah guru-gurunya, ustaz-ustazanya, orang yang selalu hadir dengan beliau-beliau ini, insya Allah anak-anak juga tidak hanya hafal Al-Quran saja, tapi juga mendapatkan contoh teladan. Karena kalau hafal Al-Quran itu kan anak-anak nggak bisa dipaksa, karena dunia anak-anak itu bermain sambil belajar sambil bermain. Dan anak-anak gue seperti yang kita ketahui, mereka ini betul paling umum. Mereka ini seperti sports yang menyerap apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka lihat, sehingga selain pendidikan di dalam rumah, pendidikan juga yang terpenting adalah pemilihan sekolah yang baik. Dan pemilihan sekolah yang baik ini tergantung dari orang tua, karena orang tua beda-beda nih visi-visinya. Ada orang tua yang visi-visinya mau anak, aku bangga kalau anakku jago bahasa Inggrisnya, bisa bersaing dengan dunia global nantinya, mau keluar di luar negeri, silakan. Ada orang tua yang bangga, termasuk saya, yang bangga kalau anaknya adalah anak-anak yang menghafalkan Al-Quran menjadi generasi hafiz dan hafidhah. Makanya dari itu Maria sekarang umurnya 2 tahun, SMA pertama, udah mulai kosakatanya banyak. Nah, ini udah mulai saatnya belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu ditanamkan sedini mungkin, bahkan dari masa kandungan, karena indera pertama kali yang berfungsi di masa kandungan adalah pendengaran. Jadi pendidikan Al-Quran pertama kali harusnya
tentu saja selain dari pemilihan pasangan kami adalah dengan janin. Di janin itu dimulailah pendidikan Al-Quran dengan mendengarkan bacaan suci Al-Quran maupun orang tuanya, ibu, ayahnya. Yang sering didengar adalah ayat suci Al-Quran. Saya nggak pernah dengar lagu, saya nggak pernah dengar musik. Yang saya dengar di mobil dan 24 jam diputar di rumah adalah baroka ayat suci Al-Quran untuk anak-anak. Jadi kupingnya terbiasa mendengarkan ayat suci Al-Quran, dan kalaupun nyanyian itu tuh nyanyian lagu anak-anak dan lirik-liriknya adalah lirik doa, lirik-lirik yang baik-baik gitu, bukan lirik-lirik yang aneh-aneh. Dan untuk ibu semua, ketika pada akhirnya ibu menggerakkan mendidikan anak-anak sekolah di PKI dan SDG Al-Kawas ini, termasuk salah satu yang dibutuhkan adalah peran Al-Quran, maka itu bukan pilihan yang salah. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang tidak hanya memikirkan masalah dunia anak-anaknya saja, tapi masalah akhirat anak-anaknya saja. Dan pendidikan akhirat salah satu yang terpenting adalah pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Saya teringat ketika ada seorang anak yang diadukan oleh orang tuanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang tuanya berkata, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, anak saya ini durhaka sekali, tolong dinasihati anak saya, tolong panggil dan dinasihati. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun memanggil anak tersebut. Maka anak itu bertanya, tunggu dulu Umar bin Khattab, sebelum Anda menasihati saya, tolong kasih tahu saya dulu apa hak dari seorang ayah dan ibu terhadap anaknya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, tugas dari orang tua untuk anak-anaknya adalah pertama memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Kemudian yang kedua memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga memberikan pendidikan Al-Quran, pendidikan agama yang baik. Lalu apa kata anak ini? Ketahuilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketiga-tiganya orang tuaku tidak melakukannya. Adapun ayahku memberikan ibuku dari seorang ibu yang tidak baik, memberikan nama yang buruk terhadapku, dan juga tidak pernah memberikan pendidikan agama, pendidikan Al-Quran terhadapku. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggil orang tua dari anak tersebut, dan Umar bin Khattab mengatakan, ketahuilah wahai orang tua, engkau durhaka pada anakku sebelum anakku durhaka terhadapmu. Jadi di sini artinya bagaimana peran dari orang tua mengajarkan pendidikan agama itu sangat penting, menjadi fondasi, menjadi dasar bagi seorang anak. Dan kita juga mengetahui firman Allah dalam surat Tahrim ayat 6, Bu, ya ayyuhalladzina amanu waqimus nara wa qudumin nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu waqimus nara wa qudumin nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ternyata tugas dari kita semua selain menjaga diri kita sendiri dari api neraka, juga anak-anak kita dari api neraka. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan Al-Quran sedini mungkin. Kita lihat bahwa banyak orang tua yang punya kebanggaannya beda-beda. Yang ada orang tua yang bangga anaknya jago ngedance, model dance gitu ya, big dance, terkenal terus jago banget dan orang tuanya bangga. Ada orang tua yang sangat bangga anaknya bisa bernyanyi dengan suara yang sangat merdu. Ada orang tuanya yang bangga anak-anaknya jago main musik, wah main piano jago, main biola jago. Tapi mereka lupa bahwa anak-anaknya gak dididik mereka untuk bisa belajar Al-Quran, mengaji. Kadangnya nanti di akhir kelak anak-anak disuruh konser sama Allah kayak dia, yang gak ada. Bahwa di akhirat kelak ada 3 amalan, ya. Salah satunya yang harus mengalir adalah doa anak soleh. Jadi anak-anak kita ini adalah investasi berharga kita, Bu. Merugi para orang tua yang menyia-nyiakan masa kecil anak-anak dengan tidak mengajarinya dengan Al-Quran. Dari kecil anak-anak belajar seperti mengukir di atas batu. Lama hafalannya, kita hafal kemudian berenang terus. Kalau kita nih Bu ngapalin Quran, lama apa bentar Bu? Lama ya Bu ya, kayaknya gak hafal-hafal gitu. Iya, karena orang tua kalau ngapalin Quran bagian mungkin di atas air, baru ngapal ini lupa lagi. Tapi anak ini potensi yang luar biasa kalau kita dididik dengan Al-Quran sejak dini, sejak kandungan, sejak masa balitanya, sejak masa balitanya, golden age, usia 0 sampai 6 tahun atau usia 0 sampai 8 tahun, wah itu luar
luar biasa perkembangan otaknya, misalnya otaknya ibu dilatih kecerdasan terus-menerus, mengingat terus-menerus, menghasilkan anak-anak yang cerdas. Maka tidak heran anak-anak yang hafal Al-Quran itu juga cerdas secara akademis. Kenapa? Karena otaknya dilatih terus berpikir, menghafal, menganalisa, dilatih terus, sehingga anak-anak mereka tidak kehilangan dunianya untuk bermain, tapi bermainnya mereka adalah sarana mereka untuk belajar. Jadi kalau sudah didapat di sekolah, hafalan-hafalan kita latih lagi di rumah, anak-anak sambil main bu, main mobil-mobilan, main boneka-bonekaan, biasakan latih perut mereka untuk berencana terus. Itu Masya Allah, dalam usia 8 tahun, 10 tahun sudah hafal 30 juz. Sebenarnya kalau sekolah, kalau sekolah sudah 30 juz, terus kemudian bahasa Arab itu Masya Allah diterima di Universitas S1 S2 udah diterima, itu luar biasa. Jadi luar biasa kalau hafal Al-Quran itu Masya Allah mendapatkan kemuliaan, tidak hanya pujian dari penduduk langit, tapi melahirkan derajat yang tinggi. Sekarang permasalahannya adalah sesuai dengan kita hari ini, mendidik anak zaman dulu dengan mendidik anak zaman sekarang itu beda. Karena sekarang udah dunianya teknologi, dunia digital, dunia maya. Sekarang handphone dengan internet bukan barang mewah lagi, betul gak Bu? Semua orang punya handphone dengan internet. Tadi yang nganterin saya, saudara saya udah canggih, internetnya udah wah luar biasa. Semuanya udah punya internet, mbak di rumah udah punya internet, udah jago main internet. Siapapun sekarang sudah dekat, sudah akrab dengan internet. Ini hati-hati, internet seperti dua sisi mata uang, dunia cyber dan dunia maya. Di satu sisi mendatangkan kebaikan yang luar biasa karena jendela informasi semua yang ingin kita tahu, anak-anak ingin tahu semuanya ada di internet. Tapi di satu sisi ini luar biasa bisa membahayakan anak-anak kita kalau tidak disikapi dengan tepat. Internet dunia maya ibarat seperti kita membawa anak kita ke lautan nih. Internet ke lautan ibu, bermain-main di tepinya menyenangkan, enak. Tapi kita nggak pernah tahu karena lautan itu tanpa batas. Kalau kita nggak hati-hati itu anak-anak bisa tergulung dengan ombak yang dahsyat, bisa tergulung dengan bahaya internet yang luar biasa. Ketika anak-anak bermain internet, kita nggak bisa melepaskan anak-anak kita dari internet. Sekarang anak zaman sekarang coba anak kecil, udah pegang internet belum bu? Udah belum bu? Kadang ibu-ibunya kasih internet, kasih handphone, nggak apa-apa, biar nggak ribet, biar saya gampang masaknya. Anak-anak kasih internet biar anteng, bener nggak bu? Bener nggak bu? Biar anak-anak yang ngerecokin kita udah dikasih handphone, dikasih internet, suruh dia nonton apa kayak baby song kayak apa kayak, kalau bukan anak kecil atau nonton apa terserah kayak pokoknya dia anteng. Ibu-ibunya suka pakai cara praktis untuk mendiamkan anak-anak. Tapi ibu-ibu nggak pernah paham bahwa ternyata ketika tidak dikontrol dengan dunia maya, dengan internet, anak-anak itu lihat anak-anak umur setahun, 2 tahun, 3 tahun udah canggih, dia udah pintar akses internet, udah bisa penting bu akses internet. Hati-hati karena di dunia maya ini kejahatannya banyak. Anak-anak yang tadinya fokus untuk menghafalkan Al-Quran, konsentrasinya terganggu dengan dia melihat apa yang ada di dalam internet. Kalau internetnya isinya adalah dia nonton anak-anak kecil yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu bagus. Tapi kalau yang dia tonton dan tidak kita kontrol, konten-konten yang ternyata membawa pengaruh untuk merusak otaknya, apa kabarnya? Apa kejahatan yang ada di dunia maya, di dunia cyber? Pertama adalah bullying, cyberbullying. Ada anak-anak yang sudah dini, sudah SD, sudah dikasih handphone secara bebas dengan internet, kemudian mereka memainkan sosial media mereka, orang tua aja dibully aja nggak tahu. Kita tahan. Oke, kalau saya begini gimana bu? Anak-anak orang dewasa aja bu, kalau kita main internet, ibu pernah punya sosial media nggak? Ini ya bu ya, ibu pasti main Instagram, main Facebook ya. Kita aja kalau kena bullying, kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang kasar, terkadang orang dewasa saja suka tidak sanggup untuk menerima bu, apalagi anak-anak kecil belum paham tentang hal seperti itu. Kejahatan di internet salah satunya adalah bullying, kata-kata yang kasar,
bahaya satu. Kemudian yang kedua, bahaya dari sosial media, dari internet, salah satunya adalah pornografi, Bu. Pornografi itu luar biasa. Bahkan dikatakan UNICEF kalau saya nggak salah, itu 50% anak-anak yang menggunakan internet atau sosial media, mereka terkena iklan-iklan atau situs-situs yang muncul secara mendadak, misalnya pornografi, dan secara 14% itu mereka mengakses pornografi secara sukarela. Pornografi itu kan adiktif, kecanduan, dan pornografi itu lebih berbahaya daripada narkoba karena bisa merusak otak. Ibaratnya seperti mobil yang tabrakan ringsek kan, bunyinya apa? Bagian depan itu mesinnya rusak. Begitu pula gambaran otak anak-anak yang sejak kecil yang mungkin tadi nggak sengaja, tapi dia adiktif, dia jadinya apa tuh? Kecanduan. Itu bisa merusak otak anak kita. Apalagi kalau kita nggak tahu, Bu. Kita berfokus atau cita-cita anak kita ngapalin Quran, tapi tiba-tiba karena kelalaian kita, karena malas, dalam artian pengen serba cepat anak supaya diam, kita kasih dia nama dengan internet, kemudian dia berselancar di dunia maya. Tiba-tiba ada konten pornografi yang masuk secara mendadak, kemudian dia senang dengan itu, kecanduan dengan itu, rusak otak anak kita. Anak yang harus investasi rusak gara-gara kejahatan di dunia maya. Tidak hanya soal pornografi, tidak hanya soal bullying, di internet juga banyak pedofilia. Di internet juga banyak apa? Kejahatan perdagangan anak misalnya. Banyak kejahatan internet kalau ibu-ibunya nggak kontrol anak-anaknya dengan baik. Anak-anak SD sekarang sudah punya sosial media. Ibu-ibu yang misalnya lalai untuk memberitahu sejak dini tentang dampak bahaya dari sosial media. Anak-anak ini, Bu, anak-anak yang masih polos, dengan polosnya dia kasih tahu ketika ada orang asing nanya ada di mana, rumahnya di mana, di rumah sekarang lagi sama siapa. Mungkin saja dia kasih informasi selengkap-lengkapnya, di data profil dia kasih selengkap-lengkapnya. Wah, itu potensi kejahatan penculikan yang luar biasa. Ini ada kasus yang diceritakan Komisi Perlindungan Anak. Ada seorang laki-laki parubaya berusia 42 tahun, pedofilia, di Facebook menyamar sebagai seorang perempuan. Maksudnya adalah anak-anak 13 tahun ke bawah. Jadi si bapak ini yang menyamar sebagai perempuan ini mengatakan kepada anak-anak, tahu nggak, kamu tuh punya aura negatif. Kalau kamu mau aura negatif itu hilang, kamu bisa kirim video atau fotomu yang nggak pakai baju, yang dengan posisi begini-begini, kamu kirim ke saya, nanti aura kamu bisa hilang. Dan anak-anak percaya aja. Di sosial media dia dapatkan teman yang dia percaya, dan kirim itu, kemudian terjadilah kejahatan ini nyata ya, boleh 150 anak korbannya oleh laki-laki 42 tahun ini. Dan kemudian sang laki-laki itu mengatakan bahwa kalau kamu nggak memenuhi permintaan selanjutnya nanti akan disebar foto-foto yang di video-video ini. Itu kelalaian dari orang tua yang membiarkan anak-anaknya menggunakan internet secara bebas. Padahal orang tua sudah memberikan teladan yang baik di rumah, memasukkan ke sekolah yang baik, untuk mengangkatkan anak-anak agar pandai dalam menghafalkan Al-Quran. Tapi semuanya bisa dirusak dalam sekejap mata saja kalau orang tua lalai dengan dunia cyber, dengan dunia maya ini. Jadi hati-hati dengan penggunaan dunia maya. Dan seringkali kesalahan juga yang dilakukan oleh orang tua, pengen anak-anaknya hafid dalam itu, pengen anak-anaknya agamanya baik, tapi begitu sampai di rumah tidak memberikan contoh yang baik. Ingat tadi saya katakan di awal bahwa orang tua adalah contoh teladan bagi anak-anaknya, dan anak-anak seperti sports yang menyerap dengan cepat apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar. Di meja makan, ibunya sibuk dengan handphone. Mau tidurin anak, ibunya sibuk dengan handphone. Ibunya ngaca status lah, Instagram lah, Facebook lah, sibuk dengan handphone. Anaknya meniru, anaknya lihat bahwa ibunya nggak bisa lepas dari handphone. Begitu banyak para orang tua, khususnya para ibu yang lebih sering di rumah, itu nggak bisa meninggalkan gadgetnya di hadapan anak-anak. Maka anak-anaknya pun akan meniru seperti itu. Gak ada lagi yang namanya quality time untuk orang tua terhadap anaknya, terutama ibu terhadap anaknya, karena ibu sudah sangat asik dengan dunianya sendiri. Ingat, gadget itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat anak kita dari dekat kita, tapi jauh. Karena yang kita pikirkan adalah reunian, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, misalnya begitu. Karena sibuk dengan gadget
gadgetnya sendiri-sendiri. Sementara anak-anak bukan butuh itu, anak-anak butuh dunia nyata, butuh perhatian, butuh kasih sayang yang nyata dari orang tuanya. Jadi untuk sementara singkirkan, kalau anak mau tidur singkirkan dulu handphonenya lagi. Makan paling cuma 10 menit waktunya bercengkrama dengan anak-anak, singkirkan dulu handphone kita Bu, agar anak-anak kita gak meniru perilaku dari orang tuanya. Kan ada anak zaman sekarang gadget terus, handphone terus. Itu siapa yang ngajarin? Salah satunya karena orang tuanya yang gak bisa lepas dari handphone. Tapi beda kalau handphone atau gadget kita gunakan untuk misalnya pasang beberapa ayat suci Al-Quran. Kita gunakan untuk boleh anak kita melihat YouTube, misalnya melihat apapun yang ada di Facebook atau sosial media boleh. Tapi konten-konten yang sudah kita pilihkan. Anak-anak kan mencontoh. Kalau dia lihat teman sebayangnya, oh dia lihat kan ada teman sebayangmu yang udah hafal 30 juz Al-Quran, itu bisa digunakan. Banyak kok para orang tua yang berhasil menggunakan gadget untuk mendidik anak-anaknya di bawah pengasuhannya ya. Jadi orang tua tidak lepas untuk memberikan contoh anak-anak. Dia nih ada anak kecil juga sebaya kamu yang ternyata pintar sekolahnya tapi Al-Qurannya juga bagus. Motivasi untuk anak itu boleh, tapi nggak sampai berjam-jam juga dalam penggunaan internet. Anak-anak penonton nggak sampai berjam-jam juga. Jadi semuanya ada batasan, ada rulesnya. Ingat 7 tahun pertama kita didik anak-anak kita sebagai seorang raja. Kita suapin, kita mandiin, kita layanin, kita bobokin. 7 tahun kedua kita didik anak-anak kita sebagai seorang tawanan. Artinya sudah mulai diterapkan rules, peraturan demi peraturan. 7 tahun terakhir, 7 tahun ketiga, 14 tahun ke atas kita terapkan pergaulan dengan anak kita sebagai seorang sahabat. Artinya anak-anak dilibatkan dalam berdiskusi. Itu pola didik yang mudah-mudahan sesuai dengan tahap perkembangannya. Pola didik yang menjadikan anak-anak nyaman bersama dengan ibunya, menjadikan anak-anak nyaman bersama dengan orang tuanya. Dan ingat, ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi penerus investasi terbesar kita, maka jadikan rumah kita adalah baiti jannati, rumahmu syurgamu, di mana anak-anak merasa betah, merasa nyaman, bermain-main, berperuntungan, bersama-sama dengan ayah ibunya, bukan di rumah sebagai tempat persinggahan sementara, atau bukan di rumah sebagai kuburan terlalu sepi, gak ada interaksi antara ayah dan ibu, antara ayah ibu anak, atau seperti pasar terlalu ramai sehingga gak kondusif anak-anak untuk belajar setiap harinya dalam menghafalkan atau membaca Al-Quran. Kami jadikan rumah kita sebagai baiti jannati, rumah musyrik dan menjadi ideal. Bagaimana cara membuat rumah menjadi ideal? Ayah, ibu, anak paham peranan tugasnya masing-masing. Seorang ibu paham bahwa ibu adalah pemimpin di rumahnya yang bertanggung jawab terhadap anak-anak suaminya ini, yang membuat anak-anaknya belajar. Bahwasanya guru terlalu banyak sebenarnya. Guru yang paling utama adalah ibu sebenarnya. Kecuali kalau ibunya sangat sibuk, kalau ibunya memang punya hal yang harus dan penting sekali pekerjaan di luar, bisa memanggil guru khusus untuk anak-anak untuk mengajari. Tapi tetap saja guru utama bagi anak-anak adalah ibunya sendiri. Bukan kita serahkan pada orang lain. Kita ajarkan, kita panggil guru untuk anak kita belajar mengaji, ibunya sendiri nggak bisa ngaji. Kita pengen anak kita hafal Al-Quran, ibunya sendiri justru lagi nggak hafal gitu misalnya. Bagaimana menjadi contoh teladan bagi anak-anak? Anak-anak, orang tua pengen anak-anak mengatakan, bapaknya ini nggak bisa baca Al-Quran. Bapaknya ini nggak pernah jadi imam, anak-anaknya nggak pernah juga baca Al-Quran sang bapak. Bagaimana mungkin sang anak bisa meniru dari orang tuanya yang contoh teladan yang di rumah nggak ada? Jadi kita azamkan pada diri kita, Bu, termasuk saya, itu orang tua terbaik. Kita pengen anak kita ngajinya bagus, Qurannya bagus, kita dulu yang harus bagus. Ibu, masa yang ngajarin Al-Fatihah anak kita online? Masa yang ngajarin bacaan sholat anak kita di sekolah? Pahala guru banyak banget nih. Masalahnya nih bacaan sholat Al-Fatihah sepanjang hayatnya anak-anak baca terus di pahala dari gurunya ngajarin luar biasa. Lalu mesti kita sebagai seorang ibu apa? Masa ngajarin ayat-ayat aja harus pakai bantuan dari orang lain sambil ibunya nggak bisa baca Quran misalnya? Maka sekarang beda kata ulama. Untuk para ibu-ibu, untuk para ayah, khususnya ibu ayah, para ibu yang paling banyak berada di rumah, ibu yang paling baik, ibu yang cerdas, mampu menghasilkan anak-anak dan pandai anak-anak yang cerdas.
Ibu yang pandai, ibu yang cerdas, paham betul bahwa tugas utamanya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak generasi orang tua, generasi yang mencintai Al-Quran. Jadi untuk seorang ibu khususnya dari sekarang paham, belajar ngajinya, untuk juga ngafalin ayat-ayat Al-Quran sama dengan anak-anak, jangan sampai kalah dengan anak-anaknya, malu bu. Jadi kalau anak-anaknya tanya, ajarin saya ini, ibunya nggak bisa, tajwidnya salah-salah misalnya. Ini juga nasihat untuk diri saya pribadi. Kita pengen anak-anak kita Al-Quran, maka kita harus belajar juga. Dan juga yang terpenting, hati-hati dengan dunia cyber dan dunia maya. Semuanya akan hancur dalam seketika kalau anak-anak kita terjangkit virus dari sosial media, dari dunia cyber. Karena kita lihat, yang saya ucapkan sekali lagi, bahwa dunia cyber itu, dunia maya itu kecanduan anak-anak. Yang tadinya kita pengen anak-anak kita hafal Quran, jadinya hancur semuanya, cita-citanya hancur semuanya kalau sudah terjangkiti. Tidak ada rules dalam penggunaan dunia maya. Games juga hati-hati. Anak-anak yang sibuk main games berjam-jam dalam sehari, hati-hati, mesti diwaspadai. Jangan buat anak kita menjadi orang yang dengan gadgetnya saja. Anak-anak kita cerdas, gak cuma pandai Qurannya saja, tapi cerdas sosialisasinya. Anak yang sudah terjangkit dengan dunia cyber, dunia maya, dengan internet, apa Facebook, dia sibuk dengan gadgetnya saja. Dia lupa bermain dengan sesama manusia. Makanya kecerdasan sosialnya nggak ada nanti, karena dia nggak punya teman-teman di dunia nyata. Dia sibuk dengan bermain gadget saja. Sementara anak yang cerdas adalah intellectual quotient, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, cerdas secara emotion, cerdas secara daya juangnya cerdas. Semuanya bisa kalau belajar Qurannya fokus, belajar Qurannya dikondisikan. Dan siapa yang mengkondisikan? Orang tua. Kondisikan belajar Qurannya. Maka kalau anak-anak sudah belajar Quran fokus, terkondisikan, mereka tidak terpaksa, mereka senang dalam belajar Quran. Nanti intelektualnya pintar, emosionalnya juga pintar, karena dalam belajar Quran tidak cuma sekedar hafal. Mereka belajar artinya, mereka memahami artinya. Sesama temannya baik, kemudian apa lagi? Daya juangnya baik. Tapi coba kalau lalai orang tuanya sibuk dengan internet terus, sudah lari jadi apatis dan teman itu. Ya, jadi untuk ibu-ibu hati-hati. Kalau anak-anak sudah mulai sering lihat handphone, pinjam handphone orang tuanya, sudah mulai sering main game, ini cikal bakal anak-anak menjadi susah fokus dan tidak punya teman karena sibuk dengan dunia cyber saja. Itu mungkin tentang dunia cyber. Dan untuk Al-Quran, lagi-lagi kita saling mendoakan ya Bu. Saling mendoakan, Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran alladzina hum ahlul khasati wa ya'lamun. Kita saling mendoakan semoga kita dan keluarga kita menjadi ahlul Quran. Keluarganya Quran ini azam nih, cita-cita. Anak-anak boleh jadi apapun, dia boleh jadi artis kek, dia boleh jadi apa? Pilot kek, mau jadi dokter kek, mau jadi pengacara apa? Tapi kita jadikan dokter yang hafidhah, pengacara yang hafid, pilot yang hafid, yang apa? Yang semuanya boleh kita ya, pemain sepak bola boleh tapi yang hafid. Jadi dari kecil dia boleh jadi apapun, tapi basicnya dia adalah penghafal Al-Quran. Jadi kalau kita punya cita-cita, azam, tekad, kita pengen anak kita jadi penghafal Al-Quran, kalau dia jadi apapun bisa Bu, dan dia terarah hidupnya. Karena dari kecil sudah dicokokin dengan Al-Quran, sudah di-brainwash dengan Al-Quran, sudah dihiasi akhlaknya hidupnya dengan Al-Quran. Kelak dia jadi apapun, ibu akan merasa aman. Aman kenapa? Aman karena Al-Quran akan menjaga mereka, karena mereka menjadi Al-Quran sejak mereka kecil. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini istiqomah dan dikuatkan tekadnya untuk menghasilkan generasi Quran, dan dengan menghasilkan generasi Quran kitanya pun juga menjadi harus dengan Quran. Bisa ya Bu? Nah selanjutnya ibu kalau mau tanya boleh tanya apa saja tentang saya atau nanya apa saja yang saya tahu. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, dan ibu mudah-mudahan puas dengan jawaban-jawabannya insyaallah. Kalau puas atau Ustaz akan menambahkan insyaallah. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Fitriana Dewi. Tadi telah memaparkan tentang bagaimana kita menyikapi anak itu di dunia cyber ya Ustazah ya. Karena memang kejahatannya itu
luar biasa. Mungkin kalau kita lalai sedikit saja, itu akan menghancurkan anak kita untuk masa depannya. Nah, di sini kita ingin menanyakan banyak tentang bagaimana sih kebutuhan anak itu di zaman digital sekarang. Jadi di sini kita ada satu jawab dari para pengundangan. Langsung siapa yang mau nanya langsung silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Saya mohon keluarga saya dan bagaimana anak-anak saya senang Al-Quran gitu. Walaupun mereka sekolahnya agama, tapi kalau untuk Al-Quran ini agak sulit gitu. Jadi mereka belajar handphone dan juga bagaimana motivasi kita sebagai orang tua karena kita ya agar kita orang tua juga bisa mencintai Al-Quran gitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi saya terlambat jadi nggak nyimak dari awal sampai akhir. Tapi boleh ya tadi katanya nanya di luar dulu ya. Pendapatnya gimana sih Mbak Oki tentang wanita yang berkarir, tentang wanita muslimah yang berkarir itu seperti apa? Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pun dari pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi menanyakan bagaimana memotivasi anak untuk senang belajar Al-Quran. Sehingga nanti ibu itu bisa membuat anak itu senang ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Dan pertanyaan kedua, bagaimana menjadi seorang muslimah di saat muslimah itu harus berkarya. Mungkin langsung bisa dilihat. Baik Ibu, tadi Ibu bertanya bagaimana membuat anak-anak senang belajar Al-Quran dan doa-doanya. Doa-doa kalau dalam Al-Quran banyak untuk menjadikan anak-anak solihun, alhamdulillah solihin. Lagi, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apalagi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu beberapa doa di antara untuk menjadikan anak-anak yang soleh. Kalimat doa, setiap perkataannya orang tua itu adalah doa. Jadi salah satu yang bisa dilakukan kalau kita ingin anak-anak kita menghafalkan Al-Quran, orang tuanya bertemu dengan doa. Tadi saya sudah mengucapkan salah satu doa juga kalau kita menginginkan diri kita dan keluarga kita menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran alladzina hum ahlullah wa khasatuka ya arhamar rahimin. Dan setelah doa-doa yang diucapkan, kalimat-kalimat baik yang diucapkan. Gak ada salahnya kalau kita panggil kita misalnya Fatimah, Hafizah, Sinna, Hafizah, penghafal Qurannya Umi, penghafal Qurannya itu kalimat itu terus diucapkan. Bahkan ketika anak itu sedang berlaku tidak baik menurut kita, ucapkan kalimat itu. Ibu ingat Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu murotal sering juga didengar di Indonesia yang menjadi imam masjid Haram. Waktu kecil, ibunya pernah masaknya banyak untuk para tamu. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sudais ini masa kecil tuh namanya anak kecil ya, ambil pasir ditaburi di semua makanan yang sudah ibunya masak. Apa kira-kira reaksi ibu kalau itu terjadi pada anak ibu? Ibu udah masak capek untuk tamu, tiba-tiba nih anak ambil pasir ditaburi semua. Apa yang ibu katakan? Marah ya ibu ya? Nakal banget nih anak, bahil banget, gak tahu mau masak gitu kan, bisa gitu ya, kalimat-kalimat begitu kan. Tapi apa yang diucapkan oleh ibunya Abdurrahman As-Sudais? Dia mengucapkan oleh beliau adalah, dasar kamu ini adalah imam Masjidil Haram. Dalam keadaan marah, beliau mengatakan, imam Masjidil Haram kamu ini. Dan ternyata berpuluh-puluh tahun kemudian, anaknya adalah imam Masjidil Haram. Kalau waktu setiap perkataan adalah doa. Perkataan baik dan perkataan buruk dari seorang ibu adalah doa. Mustajab didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin anak-anak kita
kalimat selain berikan teladan yang baik, ciptakan kondisi rumah yang kondusif untuk mereka terbiasa dengan ayat suci Al-Quran. Pasang beberapa ayat suci Al-Quran. Di mobil misalnya berpergian, pasang beberapa ayat suci Al-Quran. Hindari lagu-lagu nggak penting dan lirik-lirik nggak penting. Biasakan kupingnya mendengarkan ayat suci Al-Quran. Biasakan anak melihat ayah ibunya saling murojaah Al-Quran. Jadi dia lihat, oh uminya lagi setoran sama abinya, sama bapaknya, ayahnya lagi setoran sama ibunya. Itu kebiasaan yang dia lihat dari sejak dini. Makanya kalau membentuk generasi Quran ini, kita pilih pasangan yang juga concern terhadap Al-Quran. Jadi anaknya punya lingkungan yang kondusif untuk Al-Quran. Jadi lingkungan Al-Quran tidak hanya di sekolah, tapi juga ada di rumah. Dan juga bagaimana orang tua sendiri yang bisa termotivasi. Orang tua kita yang termotivasi. Biasanya kalau kita keutamaan dalam mengamalkan Al-Quran, maka pelajari apa keutamaan dalam mengamalkan Al-Quran. Oh nanti akan diberikan juga kemuliaan. Oh nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk golongan akhir. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa itu? Adalah para Tuhan. Belajar apa keutamaannya dan berada dalam lingkungan teman-teman yang juga punya visi-misi yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita pengen menjadi Al-Quran, jangan jauh-jauh dari para hafiz dan hafizah, jangan jauh-jauh dari lingkungan Quran. Harus cari lingkungan Quran, karena kata Rasul kita ini seperti kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita berwanginya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kecepatan apinya atau kita terbakar. Jadi pilih teman-teman yang juga punya concern terhadap Al-Quran. Dengan begitu, kalau kita kutur, ada iman turun, gak kutur banget. Karena kita punya teman-teman yang punya semangat yang sama dalam mengenal Al-Quran. Begitu ya Bu? Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat saya tentang wanita muslimah yang berkarir? Pertama, tugas seorang muslimah adalah melayani suami dan mendidik anak-anaknya. Tugas utama. Kedua, yang mencari nafkah bukan wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Surah An-Nisa ayat 34, laki-laki pemimpin bagi wanita, sebab Allah melebihkan sebagian dari laki-laki daripada sebagian wanita, dan sebab laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian nafkahnya kepada istrinya. Sehingga kalau wanita bekerja, paham itu bukan tugas utamanya. Tugas utamanya melayani suami dan mendidik anak-anak. Kemudian tugas wanita berkarir bukan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah adalah tugas dari suami. Seorang wanita bukan dari tulang punggung, dia bukan mencari nafkah. Adapun ketika dia bekerja, harus tahu dulu apa niatnya. Yang lalu niat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Memang bukan untuk mencari nafkah, tapi terkadang kita berada dalam kondisi yang tidak ideal. Dalam artian, sang suami cukup nggak bisa nih, harus dibantu oleh istri untuk mencari nafkah. Wah ini luar biasa, karena seorang istri ketika dia membantu suaminya, maka pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata pada Rasul, kalau aku kasih hartamu ini pada suamimu gimana? Maka itu luar biasa pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kan ada kondisi yang suami kita nggak cukup ya Bu ya, dan seorang perempuan hebat gak perempuan, tugas utamanya itu melayani suami dan mendidik anak-anaknya, tapi dia masih mau membantu suaminya. Artinya dia punya dua peran, masih mau bantu suaminya untuk mencari nafkah. Itu luar biasa, makanya pahalanya dua, pahala silaturahim, pahala sedekah luar biasa yang dilakukan oleh sang istri. Kalau tugas membantu suami, asalkan suaminya ridho. Seorang wanita berkarir boleh saja asal kita mendapatkan restu dari suaminya, mendapatkan ridho, mendapatkan izin dari suaminya, menutup aurat dengan baik, tidak keluar, tidak ikhtilat, tidak fitnah. Ketika dia bekerja, misalnya bekerja sebagai seorang guru, berkarir sebagai seorang guru, kenapa tidak? Dia bermanfaat di rumah untuk anak-anaknya, dia bermanfaat di luar untuk maslahat yang lebih banyak, kenapa tidak? Suami izinkan menutup aurat dengan baik, tidak campur baur, tidak fitnah, dia berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan ahli, kenapa tidak? Seorang wanita berkarir sebagai seorang dokter, dokter kandungan, membantu para ibu-ibu yang melahirkan. Wah, kenapa tidak? Ketika
anak perempuan dan anak laki-laki dididik beda. Kalau anak perempuan kan dididik betah di rumah. Kalau anak laki-laki kan dididik banyak di luar. Dan dia berinteraksi dengan orang banyak dan dia tahu dunia luar karena dia akan cari nafkah nanti. Tapi untuk anak perempuan ajarkan betah di rumah. Tapi boleh keluar rumah untuk perkara-perkara yang penting. Jadi pendapat saya, bagaimana pendapat saya soal wanita karir? Kalau tujuannya adalah untuk membantu suami mencari nafkah, suami izinkan, tidak ada fitnah, silahkan, kenapa tidak? Manfaatnya jauh lebih luas. Tapi kalau ternyata menjadi ibu rumah tangga juga bukan pekerjaan gampang, benar bu? Pekerjaan yang tidak ada jam kerjanya, yang lelah luar biasa, yang harus diapresiasi luar biasa adalah ibu rumah tangga. Karena tugas ibu rumah tangga, pekerjaan semuanya dihandle. Keuangan dihandle, bersih-bersih dihandle, mendidik anak dihandle, semuanya dihandle. Nah, ibu rumah tangga pekerjaan yang luar biasa. Jadi kalau saya bilang di rumah aja, saya sudah cukup untuk kamu di rumah. Tapi kalau suaminya mengizinkan, boleh di luar rumah, kamu kuliah, kamu punya ilmu yang kamu bisa bagikan, silahkan di banyak masyarakat luas, silahkan di luar. Setelah di luar selesai, kita cepat pulang ke rumah, tugas utamanya adalah yang suami dan pendidikan. Jadi itu jawabannya itu. Kalau di luar kita di rumah, kalau suami bilang, ya kamu kuliah tinggi, ya kamu karirnya bagus, tapi saya bilang kamu di rumah, di rumah. Karena kepatuhan seorang istri luar biasa. Rasulullah ingatkan kepada kita, kalau aku melihat seorang bersujud di kaki suami, aku akan meniru seorang wanita, seorang istri bersujud di kaki suaminya, sama bisa melihat dari seorang suami kepada seorang istri. Rasulullah mengatakan, wanita yang soleh yang taat kepada Allah, yang menjaga diri ketika suami tidak ada, maka Allah menjaga mereka. Dan Rasul ingatkan juga, wanita yang soleh dengarkan daripada patuh dari perintah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Dan istri, seorang perempuan boleh masuk surga di pintu mana saja yang mereka sukai selama 5 waktu puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, dan patuh terhadap suami. Jadi patuh pada suami biasa. Suka kamu di luar karir di rumah. Sesuka kamu bekerja di luar karir untuk asistensi diri bermanfaat untuk banyak orang, lalu balik ke rumah dengan cepat, mendirikan anak, kerjakan apa yang suami lakukan, apa yang suami lakukan. Jadi semuanya bergantung kepada ridho dari suami dan niat kita dalam pekerjaan. Niatnya apa? Ada yang niatnya supaya bisa bebas dari tugas di rumah. Karena ada perempuan nggak betah di rumah, pengen keluar terus gitu. Itu yang sudah. Jadi balik lagi kepada diri kita. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.